Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar contoh soal dan pembahasan penilaian akhir semester 2 tema 9 subtema 1. Soal nomor 1, sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu, betul ya, listrik. Soal nomor 2, sumber energi yang paling besar adalah pintar matahari. Soal nomor 3, perhatikan teks lagu Desaku Yang Kucinta berikut ini. Lagu di atas menggunakan tempo moderato. Yang dimaksud dengan moderato adalah tanda tempo sedang yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambat sebuah lagu. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel untuk soal nomor 4 dan 5. Hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. 1. Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. 2. Menikmati lingkungan segar. 3. Bebas dari pencemaran lingkungan. 4. Menanam tanaman bunga dan tanaman hijau. 5. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. 6. Membersihkan lingkungan dari sampah. Soal nomor 4, yang termasuk kewajiban terhadap lingkungan ditunjukkan oleh nomor 1, 4, dan 6. Soal nomor 5, yang termasuk hak terhadap lingkungan ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 5. Perhatikan teks wawancara untuk soal nomor 6 dan 7 berikut. Seorang wartawan bertanya, sejak kapan Bapak sudah menggeluti dunia bisnis peternakan ayam? Pak Prapto menjawab, sudah sejak tahun 2000. Wah, termasuk lama ya Pak. Kemudian jenis ayam apa yang menjadi ternak Bapak? Tanya wartawan. Jenis ayam potong biasanya dikenal dengan nama ayam broiler, jawab Pak Prapto. Mengapa Bapak memilih ternak ayam daripada ternak yang lain, Pak? Tanya wartawan lagi. Ya, karena memang sudah turun-temurun dari Bapak dan Ibu saya. Lagian ternak ayam itu gampang-gampang susah dan hasilnya juga cukup menguntungkan, Mas, jawab Pak Prapto. Si wartawan bertanya kembali, oh, turun-temurun ya. Memangnya apa yang membuat ternak ayam itu gampang-gampang susah, Pak? Pak Prapto menjawab, karena ternak ayam itu juga tergantung cuaca, Mas. Kalau cuacanya bagus, nanti hasilnya juga bagus. Tapi kalau cuacanya buruk, nanti bisa juga hasilnya buruk, Mas. Oh, begitu ya, Pak. Lalu berapa keuntungan yang bisa Bapak dapatkan sekali panen? Kemudian biasanya berapa ayam yang dapat dihasilkan tiap panen, Pak? Tanya wartawan. Itu sih tergantung hasil ayamnya ya, Mas. Kalau hasilnya bagus ya keuntungan yang bisa saya dapatkan kurang lebih 7 juta rupiah sekali panen. Tapi kalau hasilnya kurang baik, ya mungkin kurang lebih 4 juta rupiah, Mas. Kadang bisa 3.000 sampai 6.000 populasi ayam, jelas Pak Prapto. Lumayan ya Pak. Lalu yang mempengaruhi baik buruknya hasil panen Bapak itu apa, Pak? Tanya Pak wartawan kembali. Ya seperti yang saya bilang tadi, cuaca lah yang mempengaruhi, namun bukan hanya cuaca saja. Ada hal lain yang menjadi pengaruh baik buruknya hasil panen, jawab Pak Prapto. Hal lain apa, Pak? Bibit ayamnya, Mas. Kalau kita pesan bibit ayam, terus kebagian yang jelek kan, yaitu bisa mempengaruhi hasil panen kami, Mas. Bisa rugi ya, Pak? Memangnya Bapak biasanya memesan bibit ayamnya di mana, Pak? Tanya Pak wartawan. Pak Prapto menjawab, biasanya pesan di Salatiga, Mas. Itu pun harus jauh-jauh hari dan kedatangan ayam memang harus sudah benar-benar dipersiapkan dengan baik. Jadi memesan dulu dari jauh-jauh hari ya Pak. Kemudian yang menjadi kendala itu apa, Pak?
Tanya Pak wartawan. Biasanya sih cuaca, Mas. Kalau cuacanya baik kan nanti ayamnya sehat-sehat dan gemuk. Nah, kalau cuacanya buruk, ya nanti ayamnya bisa sakit dan kurus-kurus. Jelas Pak Prapto. Si wartawan bertanya kembali, berarti cuaca memang sangat berpengaruh ya Pak? Lalu biasanya Bapak menyiasati cuaca buruk itu dengan cara apa? Pak Prapto menjawab, biasanya dengan memasang terpal pada dinding-dinding kandang saya dan memberi vaksin, obat dan perapian yang rutin. Wah, berarti memang butuh perawatan khusus ya Pak? Ya, begitulah Mas. Baiklah Pak, sekian wawancara dari kami dan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk kami. Ujar Pak wartawan mengakhiri. Iya Mas, sama-sama, jawab Pak Prapto. Soal nomor 6, narasumber dari wawancara di atas bernama? Iya, Prapto. Soal nomor 7, bagaimana cara Prapto menyiasati cuaca buruk agar hasil panennya tetap baik? Biasanya dengan memasang terpal pada dinding-dinding kandang ayamnya dan memberi vaksin, obat, dan perapian yang rutin. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Bahan dasar minyak goreng dan margarin adalah? Betul, kelapa sawit. Soal nomor 9, manfaat dari rumput laut yaitu sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Soal nomor 10, salah satu manfaat dari mutiara yaitu? Betul, untuk perhiasan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.